Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Helty Jernialawa. Saya kelas 10 TKP. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan teks eksposisi dan memberikan contohnya. Teks eksposisi adalah salah satu jenis teks non-fiksi yang memuat informasi atau paparan tentang sebuah maksud atau tujuan. Teks ini tidak ditulis sembarangan, melainkan dibuat dengan deretan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Tujuan teks eksposisi yang pertama, memberitahukan dengan jelas kepada pembaca atau penyimak, sehingga tidak terjadi perbedaan penerimaan atau setidaknya meminimalisasi perbedaan penerimaan informasi yang ada. Tujuan yang kedua adalah membuat pembaca tertarik untuk terus membaca karangan tersebut. Tujuan yang ketiga adalah memaparkan atau menjelaskan informasi tertentu dengan harapan menambah pengetahuan yang pembaca miliki. Adapun ciri-ciri teks eksposisi yang pertama, menjelaskan berbagai informasi tentang pengetahuan. Ciri yang kedua adalah gaya informasi yang bersifat mengajak. Ciri yang ketiga, penyampaiannya lugas dan menggunakan bahasa baku. Ciri yang keempat, tidak memihak, artinya tidak memaksakan kemauan penulis terhadap pembaca. Ciri yang kelima, berisi rangkaian informasi yang bersifat objektif dan netral. Dan ciri yang keenam, fakta dipakai sebagai alat kontribusi atau pendukung argumen. Jenis-jenis teks eksposisi adalah teks eksposisi definisi, identifikasi, perbandingan atau pertentangan, ilustrasi, klasifikasi, dan teks eksposisi proses. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis, yaitu gagasan utama tentang salah satu permasalahan berdasarkan fakta yang ada dalam teks. Struktur yang kedua, argumentasi, yaitu berbagai pendapat ahli atau masyarakat yang dapat mendukung isu pada teks eksposisi yang sedang dibahas. Struktur yang ketiga, penegasan ulang, yaitu penegasan ulang yang ditulis setelah penyampaian isu dan masalah. Kemudian disajikan kembali penjelasan dengan garis besar yang sama pada bagian akhir. Sekilas, bagian ini mirip dengan kesimpulan yang berarti berisi rangkuman dari isi teks. Adapun kaidah kebahasaan pada teks eksposisi yaitu menggunakan pronomina atau kata ganti, menggunakan konjungsi, menggunakan peristilahan, menggunakan kata kausalitas, dan menggunakan keterangan waktu. Begitulah penjelasan seputar teks eksposisi, dan saya akan membacakan salah satu contoh teks eksposisi dan di mana letak strukturnya. Teks eksposisi yang akan saya baca berjudul Penyebab Utama Kerusakan Alam adalah Perilaku Manusia. Yang pertama, struktur bagian pertama yaitu tesis. Penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia. Alam merupakan media yang sangat penting bagi setiap manusia untuk melakukan segala interaksi di dunia ini. Maka, dari itu kita harus menjaga alam ini. Akan tetapi, saat ini banyak sekali kerusakan alam. Kerusakan alam itu merupakan suatu hal yang memberikan dampak buruk atau kerugian bagi kehidupan manusia dan tentunya harus kita hindari. Argumentasi itu ada 3 yang ada di teks eksposisi. Argumentasi yang pertama, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk hidup yang sangat bergantung pada alam dalam proses kehidupannya. Akan tetapi, manusia itu sendiri sering berperilaku tidak memperdulikan alam dan tidak menjaga lingkungannya, sehingga terjadilah kerusakan alam. Kerusakan alam di Indonesia saat ini dari tahun ke tahun terus saja bertambah. Argumentasi yang kedua, manusia pun menjadi salah satu faktor utama dalam terjadinya kerusakan alam tersebut. Manusia melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak alam untuk kepentingan pribadinya, tanpa memperdulikan dampak yang akan terjadi akibat kerusakan alam itu. Contoh kerusakan alam di Indonesia saat ini adalah kerusakan hutan. Perilaku manusia yang menyebabkan rusaknya hutan antara lain
pembakaran dan penebangan hutan secara liar. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar itu menjadikan hutan beralih fungsi. Sekarang ini, hutan banyak dibakar dan ditebang untuk dijadikan lahan baru yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab untuk membangun pabrik mereka. Dan argumentasi yang ketiga, akibat perilaku tersebut, hutan akan terus berkurang, bahkan habis, dan menjadi panas dan gersang karena tidak ada pohon untuk resapan air. Dua contoh dari teks tersebut merupakan sebagian dari perilaku manusia yang merusak lingkungan. Masih banyak lagi perilaku manusia yang menjadikan alam ini rusak. Contohnya, membuang limbah pabrik sembarangan dan membuang sampah sembarangan, sehingga menyebabkan lingkungan tercemar dan terjadinya berbagai macam polusi. Dan struktur yang terakhir itu penegasan ulang. Bukankah lebih baik jika kita mencegah kerusakan-kerusakan alam itu? Untuk itu, marilah kita hindari kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan alam kita ini rusak. Marilah kita menjaga alam ini dengan kegiatan-kegiatan positif yang menjadikan lingkungan dan alam kita ini lebih baik lagi, agar kita dapat menjalani kehidupan di dunia ini tanpa adanya gangguan-gangguan yang disebabkan karena kerusakan alam. Begitulah penjelasan teks eksposisi dan contoh teks eksposisi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan teks eksposisi, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata.